Di sebuah kampus ternama, kehidupan mahasiswa tak hanya dihiasi oleh prestasi dan keceriaan, tetapi juga oleh tekanan akademik yang kian hari semakin membebani pikiran. Di antara tugas yang menumpuk, ujian yang terus mendekat, dan ekspektasi yang menggunung, ada mahasiswa yang perlahan-lahan merasa terhimpit oleh beban tersebut. Bukan hal yang aneh jika senyuman yang dulu ceria kini tergantikan oleh wajah lesu dan pandangan kosong. Beberapa mahasiswa mulai kehilangan semangat, merasa terasing, dan terkadang bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sepadan? Di tengah hiruk-pikuk kampus yang penuh semangat, tersembunyi cerita-cerita yang syarat akan tekanan dan kecemasan. Namun, tidak semua berjalan tanpa solusi. Ada upaya, dukungan, dan cara untuk keluar dari jeratan stres akademik. Kisah ini menggambarkan bagaimana mahasiswa menghadapi tantangan tersebut dan menemukan kembali harapan di tengah perjuangan akademis. Di kampus tersebut, ada berbagai dinamika kehidupan sosial yang seharusnya menjadi penguat mental para mahasiswa. Namun, realitas berkata lain. Terkadang lingkungan pertemanan justru menjadi sumber tekanan tambahan, terutama ketika prestasi dibandingkan atau ekspektasi begitu tinggi. Hal ini membuat beberapa mahasiswa merasa semakin terpojok dan kehilangan arah. Di sisi lain, ada juga pihak-pihak yang memahami betul bahwa kesehatan mental adalah hal yang perlu diperhatikan. Beberapa organisasi mahasiswa mulai mengadakan sebuah diskusi kelompok tentang manajemen stres. Namun, tidak semua mahasiswa berani terbuka tentang apa yang mereka alami. Sehingga bantuan tersebut seringkali tidak mencapai mereka yang paling membutuhkan. Tentunya melalui cerita ini kita akan melihat sisi lain dari kehidupan mahasiswa. Sisi yang kerap tersembunyi di balik tawa dan kesibukan. Ini adalah kisah tentang perjuangan untuk bertahan, mencari dukungan dan memahami bahwa di balik setiap kesulitan ada harapan yang bisa diraih bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menampilkan drama yang berjudul Stres Akademik. Sebelum memulai drama ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dan peran masing-masing dalam drama ini. Untuk perkenalan yang pertama dimulai dari Dwi Mekina. Saya Dwi Mekina sebagai saksi dan berperan sebagai ketua organisasi. Saya Mira Tania sebagai Sri, berperan sebagai mahasiswa yang stres. Saya Rega Isla berperan sebagai Dani sebagai teman Sri. Saya Siti Dewi sebagai Durika sebagai dosen pembimbing. Saya Siti Maimunah sebagai Kanina berperan sebagai kakak tingkat motivasi Sri. Saya Bahmas sebagai Pak Hendra sebagai bapak mahasiswa yang stres yaitu Sri. Saya Indah Ikondi juga berperan sebagai ibu. Indah berperan sebagai konselor kampus. Saya Nurul Arifah sebagai mahasiswa yang provokator agar sering jadi stres. Baiklah, ini saja pertanyaan dari kami. Dengan adanya drama ini, kami berharap penonton dapat mengambil hikmah dan merasakan emosi yang kami tampilkan. Selamat menyaksikan. Di balik tawa mahasiswa, ada tumpukan tugas, tekanan, dan perjuangan yang tak terlihat. Ini kisah tentang Sri dan perjalanan melawan stres akademik. Sri duduk di meja belajar, kertas berserakan, laptop terbuka, dan ia tampak pusing. Dan tugas hari ini, visual presentasi, UTS minggu ada, Sri menjalan apa hidup dan
banyak tugas, tapi juga lulus, kok mau ya kan paling banyak tugas sampai seandainya tugas itu yakin pasti dia daftar dulu dengan orang karena pasti dan kayak maksud daftar orang yang tanya rakyat beneran. Bibi lewat sambil mengobrol keras di telepon. Bentar lagi boleh jadi mahasiswa lalu ada yang mampu saya kan menjadi berkat terus santai sendiri saya yang penting bahagia bakalan menonton kalau nanti dengan oke semangat Zamannya menampur redup, Sri terduduk lesu, musik sendu mengalun pindah ke ruang Dosen pembimbing. menutup pintu dan Borika duduk membaca. Assalamualaikum Bu, bantu saya nanti masuk. Aku tidak bisa skripsi saya. Oke, sudah saya baca banyak orangnya, bab 1 sampai bab 3 ulannya. Dan untuk bab 4 saya tunggu minggu depan. Minggu depan, Bu, tapi saya ada UTS. Kamu harus belajar manajemen waktu dong. Dunia kerja lebih kejam loh daripada ini. Oke, semangat ya. Saya tunggu hasilnya. Ini keluar dengan langkah berat. Sri duduk di bangku kelas dan berjokol dengan ayahnya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Dana, Ayah sibuk nggak? Aku nggak bisa. Dana, Isabar. Isabar. Aku pengen ya. Skripsiku nggak revisi terus. Malah tugas banyak. Jalan di Baina, ayah yakin anak ayah baca. Ayah kira misah ke orang kampung bahwa anak ayahnya nak wisuda. Ayah doain mbak yuk. Semoga aku cepat selesai. Allah ya, aku nak lanjut skripsi dulu. Allah nak semangat. Assalamualaikum ya. Salam. Ingat Baina, prestasi itu pun cuma sedepan. Ayah bangga kayak kau. Kalau selesai, Sri mematikan HP-nya lalu menangis secara diam-diam. Cuma manusia biasa ya. Lampu redup transisi ke ruang organisasi. Sari ke depan menuju kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Saya menyampaikan bahwa besok pun tidak ada acara besar, di mana besok itu wajib hadir, seluruh anggota wajib hadir tanpa terkecuali. Yang absen siap-siap dapat SP. Mahasiswa lain mulai berbisik-bisik, suasana agak tegang. Oh Sri, kau ya Allah, ini kan ada pasti kita juga pelajaran perkuliahannya. Tahu, bener lah. Sri, kita bagian kualifikasi lo, aku tahu hasil harus maksimal. Menampur redup, Sri terduduk lesu, musik sendu mengalun pindah ke ruang konseling.
hidup nih berusaha hanya jadi orang. Terus kemana jadinya cara mengatasinya? Gampang, tapi lebih medan terbuka. Yang penting bayi bersih. Nah, fokus tuh lah yang lain ya, semampu ke bayi lah. Apa yang pun baru pasti diriku sendiri loh. Serius, yang kuat tuh bukan pernah jatuh, tapi ingat selalu bangkit sih. Tadi datang bawa buku. Mereka tertawa bersama, lampu perlahan redup, musik ceria mengalun. Pada akhirnya, tekanan akademik bukanlah hal yang bisa diabaikan begitu saja. Setiap mahasiswa memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi tantangan ini, tetapi tidak semua mampu mengatasi beban sendiri. Itulah mengapa dukungan dari teman, keluarga, dan pihak kampus sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan suportif. Belajar untuk mengelola stres bukan hanya soal mencapai prestasi akademik, tetapi juga menjaga kesejahteraan diri. Kesadaran akan pentingnya kesehatan mental adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Mahasiswa perlu merasa dihargai bukan hanya karena nilai ataupun prestasi, tetapi juga sebagai individu yang berjuang dengan berbagai tekanan. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik keberhasilan akademik, ada perjuangan yang mungkin tak terlihat. Mari kita saling mendukung dan menguatkan, karena tidak ada mahasiswa yang harus merasa sendirian dalam menghadapi beban akademik. Ingatlah, masa-masa sulit ini hanyalah bagian dari perjalanan yang akan membentuk pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Jadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terbebani. Bersama, kita bisa melewati tantangan ini dengan lebih baik.